Rumah kami tidak besar, hanya tipe 36 yang mungil. Seharusnya, di ruang sekecil ini, dua orang tidak mungkin merasa berjauhan. Tapi sebulan terakhir, rasanya aku tinggal sendirian. Ada Ahmad di sana. Dia duduk di sofa ruang tengah, tubuhnya hadir secara fisik, tapi jiwanya seolah sedang berkelana di tempat lain yang tidak bisa kujangkau. Penyebabnya hanya satu, benda hitam besar yang melingkar di kepalanya itu. Sebuah headphone nirkabel berukuran besar dengan bantalan telinga yang tebal. Benda itu seolah sudah menjadi organ tubuh baru bagi Ahmad. Dulu Ahmad adalah pendengar terbaikku. Dia adalah tempat sampah ternyaman untuk menampung segala keluh kesahku soal pekerjaan, soal tetangga yang berisik, atau soal harga cabai yang naik. Dulu, setiap pulang kerja, kami akan duduk berdua sambil minum teh, mengobrol sampai larut malam. Tapi sejak sebulan lalu, semuanya berubah drastis. Ahmad berubah menjadi pendiam. Dia pulang kerja, mandi, lalu langsung memakai headphone itu. Dia memakainya saat makan malam. Dia memakainya saat menonton berita di TV yang entah apa gunanya karena suaranya pasti tertutup musik. Dia bahkan memakainya saat sedang menyikat gigi. Aku berjalan menghampirinya yang sedang duduk santai sambil memegang ponsel. Aku menepuk bahunya pelan. Mas panggilku. Ahmad tidak menoleh. Dia tetap menatap layar ponselnya, menggoyangkan kepalanya sedikit mengikuti irama yang kuduga sedang dia dengarkan. Aku menepuknya lagi, kali ini lebih keras. Ahmad tersentak kaget. Dia menoleh padaku dengan wajah bingung, seolah baru saja bangun dari mimpi. Dia tidak melepas headphone-nya. Dia hanya mengangkat alis, bertanya tanpa suara ada apa. Aku bertanya padanya, apakah dia mau dibuatkan kopi atau teh hangat? Ahmad menatap gerak bibirku sejenak, lalu dia tersenyum tipis. Dia menggeleng pelan, lalu menunjuk headphone-nya sambil mengacungkan jempol. Gestur itu lagi. Gestur yang artinya, aku lagi dengerin sesuatu yang seru, jangan ganggu dulu ya. Setelah itu, dia kembali memalingkan wajahnya ke layar ponsel, mengabaikanku yang masih berdiri mematung di sampingnya. Hatiku mencelos. Perih rasanya. Aku merasa kalah. Aku merasa tidak lebih penting daripada podcast komedi atau playlist lagu rock kapakan yang sedang dia dengar. Apa obrolanku membosankan? Apa suaraku mengganggu ketenangannya? Aku mencoba berpikir positif. Mungkin dia sedang stres pekerjaan dan butuh hiburan. Mungkin dia butuh ruang sendiri. Tapi ini sudah 1 bulan. Masa iya dia butuh ruang sendiri setiap detik? Malam harinya, situasi semakin menyedihkan. Kami berbaring di satu ranjang yang sama. Biasanya kah ini adalah waktu pillow talk kami. Waktu di mana kami saling berkeluh kesah sebelum tidur. Tapi malam ini, sama seperti malam-malam sebelumnya, Ahmad tidur membelakangiku, dan benda terkutuk itu masih menempel di telinganya. Lampu kamar sudah dimatikan. Hanya menyisakan cahaya lampu jalan yang masuk lewat celah gorden. Aku menatap punggung suamiku yang kaku. Aku mencoba menyentuh punggungnya, mengusapnya pelan, berharap dia akan berbalik dan memelukku, berharap dia akan melepas. Benda itu sebentar saja untuk mendengarkan ucapan selamat malam dariku. Tapi Ahmad tidak bergerak. Dia terdiam seperti patung. Entah dia sudah tidur, atau dia terlalu larut dalam dunianya sendiri. Aku menarik tanganku kembali. Rasanya dingin. Aku berbisik pelan, mengucapkan selamat tidur. Meski aku tahu dia tidak akan mendengarnya, dia lebih memilih mendengarkan suara orang asing di telinganya daripada suara istrinya sendiri. Di dalam kamar yang sunyi itu, aku merasa benar-benar sendirian. Headphone itu bukan sekadar alat pemutar musik. Itu adalah tembok tebal yang sengaja Ahmad bangun untuk memisahkan dunia kami. Dan aku tidak tahu bagaimana cara meruntuhkannya. Hari ini adalah hari terburuk sepanjang karirku bekerja. Bosku sedang dalam suasana hati yang kacau. Dia melimpahkan semua amarahnya padaku di depan. Seluruh rekan satu divisi hanya karena kesalahan kecil pada laporan bulanan. Kata-kata kasar, sindiran tajam, semuanya kuterima mentah-mentah. Aku menahan tangis seharian di kantor. Rasanya dadaku sesak sekali. Satu-satunya hal yang membuatku bertahan dan tidak resign saat itu juga adalah bayangan rumah. Aku membayangkan pulang ke rumah, bertemu Ahmad memeluknya, dan menumpahkan semua kekesalanku. Aku butuh didengarkan. Aku butuh ditenangkan. Pukul 6 sore, aku sampai di rumah dengan mata sembab dan sisa tenaga yang nyaris nol. Saat membuka pintu, aku melihat pemandangan yang sama persis seperti kemarin. Ahmad duduk di sofa ruang tengah, kakinya diselonjorkan ke meja kecil. Matanya terpaku pada layar televisi yang menayangkan berita sore. Dan tentu saja, benda hitam besar itu masih menempel setia di kedua telinganya.
Biasanya, aku akan langsung masuk kamar dan membersihkan diri. Tapi hari ini, pertahananku sudah runtuh. Aku butuh suamiku. Aku melempar tasku ke kursi tamu. Aku berjalan mendekati sofa dan langsung menghempaskan tubuhku duduk. Tepat di samping Ahmad, pahaku bersentuhan. Dengan pahanya, sengaja agar dia sadar aku ada di sini. Ahmad tidak menoleh. Matanya masih lurus ke layar TV. Air mataku yang sudah kutahan sejak pagi akhirnya tumpah. Mas, panggilku dengan suara bergetar. Henning, gak ada jawaban. Mas, aku capek banget hari ini, lanjutku sambil terisak. Aku dimaki-maki sama Pak Bos di depan anak-anak. Malu banget, Mas. Rasanya aku pengen berhenti kerja aja. Aku mulai bercerita panjang lebar. Aku menceritakan betapa sakit hatinya aku disebut tidak becus. Aku menceritakan betapa lelahnya aku harus lembur tapi tidak dihargai. Suaraku naik turun diselingi isak tangis yang semakin kencang. Aku berharap setidaknya dia akan menoleh. Aku berharap dia akan melihat istrinya sedang hancur di sebelahnya, lalu melepas headphone-nya dan merangkulku. Tapi harapan itu perlahan berubah menjadi rasa tidak percaya. Ahmad tidak bergerak satu inci pun. Wajahnya datar, matanya berkedip santai menatap berita di TV. Dia bahkan sesekali mengangguk-angguk kecil, seolah menyetujui apapun yang sedang dibicarakan pembawa berita atau menyetujui lagu apapun yang sedang dia dengar. Dia benar-benar tidak mendengar tangisanku. Aku menangis semakin keras, sengaja mengeraskan suara isakanku. Mas, lihat aku dong. Aku lagi sedih. Nihil. Suamiku seperti patung batu. Dia duduk di sana, bernapas, hidup, tapi keberadaannya terasa hampa. Jarak kami tidak sampai 10 sentimeter, tapi rasanya kami berada di dua benua yang berbeda. Di duniaku ada badai tangis dan sakit hati. Di dunianya entah ada apa, mungkin lagu-lagu tenang yang membuatnya lupa bahwa dia punya istri. Sakit hatiku karena dimarahi bos tadi pagi mendadak terasa tidak ada apa-apanya. Dibandingkan rasa sakit ini, diabaikan oleh orang asing itu biasa. Tapi diabaikan oleh suami sendiri saat kita sedang jatuh terpuruk. Rasanya seperti ditusuk belati tepat di dada. Aku menatap sisi wajahnya dengan pandangan nanar. Sebegitu pentingnyakah suara di dalam headphone itu? Sebegitu menariknyakah podcast itu sampai dia tega membiarkan istrinya menangis? Sendirian di sebelahnya? Tegak kamu, Mas, desisku pelan, lebih kepada diriku sendiri. Rasa sedih itu perlahan bermetamorfosis menjadi amarah. Amarah yang panas membakar dada. Aku merasa tidak dianggap. Aku merasa tidak dihargai sebagai manusia, apalagi sebagai istri. Kalau kehadiranku cuma dianggap angin lalu, buat apa aku pulang ke rumah ini? Aku mengepalkan tangan. Cukup sudah. Aku tidak bisa lagi bersabar menghadapi tembok penghalang di telinganya itu. Kesabaranku habis. Benar-benar habis. Melihat wajah datarnya yang terus menatap layar TV tanpa sedikit pun rasa bersalah, sementara aku terseduh-seduh di sampingnya, membuat akal sehatku putus. Aku berdiri mendadak. Napasku memburu kencang. Dadaku naik turun menahan ledakan emosi yang sudah diubun-ubun. Mas, dengerin aku gak sih? Aku berteriak sekuat tenaga. Suaraku menggema memenuhi ruang tamu kecil kami. Bahkan tetangga sebelah mungkin bisa mendengarnya. Tapi Ahmad, dia tetap diam. Dia tidak berkedip. Dia tidak menoleh. Dia seperti manekin hidup yang tuli terhadap dunia. Rasa diabaikan itu berubah menjadi nekat. Tanpa pikir panjang, tanganku menyambar headphone besar yang menempel di kepalanya. Aku mencengkeram bantalan telinganya dengan kasar, lalu menariknya paksa sekuat tenaga. Krak. Suara plastik beradu terdengar ngilu. Headphone itu terlepas paksa dari kepala Ahmad. Karena tenagaku yang kalap, benda itu terlempar dari tanganku dan jatuh membentur lantai keramik dengan suara keras. Ahmad tersentak hebat. Dia melompat dari sofa, wajahnya menyiratkan keterkejutan yang luar biasa. Kedua tangannya langsung memegang telinganya, seolah-olah aku baru saja merobek kulit kepalanya. Wajahnya meringis kesakitan. Matanya terpejam rapat menahan nyeri. Apa-apaan sih, Dian? Teriaknya, suaranya terdengar aneh. Volumenya terlalu keras, tidak terkontrol, seperti orang yang sedang memakai penyumbat telinga. Aku tidak peduli dia kesakitan. Hatiku jauh lebih sakit. Kamu yang apa-apaan? Balasku tak kalah sengit. Istri kamu lagi nangis darah di sini, Mas. Dan kamu malah asik dengerin lagu? Lagu apa sih yang lebih penting dari perasaan aku, hah? Ahmad terdiam. Dia menatapku dengan mata nanar, masih memegangi telinganya yang memerah. Dia tidak menjawab. Dia justru melirik cemas ke arah headphone yang tergeletak di lantai. Aku mengikuti arah pandangannya. Oh, kamu khawatir mainan kamu rusak.
Tanyaku sinis. Aku berjalan cepat memungut headphone itu dari lantai. Kondisinya lecet sedikit, tapi lampu indikatornya masih menyala kedap-kedip. Sini, biar aku dengerin. Aku mau tahu lagu apa yang bikin kamu lupa punya istri. Jangan, Dian. Seru Ahmad panik. Dia maju selangkah hendak merebut benda itu, tapi aku lebih cepat. Aku mundur menjauh, lalu langsung memasangkan headphone besar itu ke kepalaku sendiri. Menutupi kedua telingaku rapat-rapat. Aku memejamkan mata, bersiap mendengar dentuman musik keras, suara podcast lucu, atau berita yang bising, apapun yang selama ini menyita perhatian suamiku. 1 detik, 2 detik, keningku berkerut. Aku membuka mata. Hening. Tidak ada suara dentuman bass. Tidak ada suara penyanyi rock. Tidak ada suara orang mengobrol. Hanya ada kesunyian yang mutlak, senyap. Aku menekan tombol volume di sisi headphone itu, memutarnya sampai maksimal, tetap hening. Aku meraba saku celana Ahmad yang tergantung di kursi, menyambar ponselnya. Aku mengecek layar ponsel itu. Tidak ada aplikasi musik yang berjalan. Bluetooth mati. Tidak ada YouTube yang menyala. Benda di kepalaku ini tidak terhubung kemana-mana. Benda ini hanyalah plastik kosong yang menempel di telinga. Aku melepas headphone itu perlahan, menatapnya dengan bingung, lalu menatap Ahmad yang kini berdiri mematung di dekat sofa. Wajah Ahmad pucat. Pucat sekali seperti mayat. Dia menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap mataku. Ini rusak, Mas? Tanyaku pelan, suaraku gemetar karena bingung. Kok enggak ada suaranya? Ahmad tidak menjawab. Tubuhnya gemetar. Mas, jawab aku. Kamu pakai headphone mati setiap hari, buat apa? Otakku berusaha mencerna situasi gila ini. Kalau headphone ini mati, berarti selama sebulan ini, dia tidak mendengarkan apa-apa. Berarti saat aku memanggilnya, dan dia tidak menyahut, itu bukan karena dia sedang asik mendengar musik. Lalu kenapa? Kenapa dia diam saja saat aku panggil? Kenapa dia tidak menoleh saat aku teriak? Satu kesimpulan mengerikan mulai merayap naik di kepalaku. Kesimpulan yang membuat lututku lemas seketika. Mas, bisikku horor. Aku menjatuhkan headphone itu lagi. Aku melangkah mendekati Ahmad, menangkup wajahnya yang menunduk, memaksanya menatapku. Kamu bisa dengar aku nggak sekarang? Ahmad menatap gerak bibirku. Matanya basah. Perlahan, setetes air mata jatuh membasahi pipi suamiku yang tirus. Dia menggeleng pelan. Enggak, Dian. Lirihnya suaranya pecah. Aku nggak dengar apa-apa. Dunia aku sepi. Kakiku lemas seketika. Rasanya tulang-tulang di lututku meluruh menjadi debu. Aku merosot duduk di lantai, tepat di depan kaki Ahmad. Suamiku ikut berlutut. Didn't I pay mention to you? Dia hanya menatapku, dengan sorot mata yang penuh ketakutan dan rasa bersalah yang teramat dalam. Sebulan lalu, suaranya terdengar lagi. Kali ini pelan, parau, dan tidak stabil. Ada pipa uap tekanan tinggi yang meledak di pabrik, tepat di samping kepalaku. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan pekikan ngeri. Suaranya keras sekali, Dian, seperti petir yang menyambar di dalam otakku. Habis itu, cuma ada bunyi nging yang panjang, terus hening. Sampai sekarang, dokter bilang gendang telingaku rusak parah, hampir tuli total, air mataku tumpah semakin deras. Bukan karena marah, tapi karena rasa sakit membayangkan penderitaan yang dia simpan sendirian. Kenapa kamu nggak bilang? Tanyaku di sela isak tangis. Kenapa kamu bohongin aku selama ini, Mas? Ahmad menunduk menatap lantai keramik. Bahunya bergetar. Aku takut, Dian. Takut apa? Takut aku ninggalin kamu? Ahmad mengangguk pelan. Aku takut kamu malu punya suami cacat. Aku takut kamu kasihan sama aku. Aku nggak mau dikasihani. Aku ini kepala keluarga. Dian, tugasku dengerin keluh kesah kamu, ngelindungin kamu. Kalau aku denger suara kamu aja nggak bisa, aku ngerasa gagal jadi laki-laki. Pengakuan itu menghantam dadaku lebih keras daripada bentakan apapun. Jadi selama sebulan ini, di balik sikap dinginnya, di balik diamnya, suamiku sedang bertarung melawan rasa rendah diri yang luar biasa. Dia kehilangan indera pendengarannya, tapi dia memaksakan diri bekerja, memaksakan diri pulang ke rumah dan berpura-pura normal. Terus, headphone ini, aku menunjuk benda hitam yang tergeletak bisu di antara kami. Ahmad tersenyum kecut. Senyum yang menyiratkan keputusasaan. Itu alibi aku, Dian? Itu topeng aku? Maksud kamu, kalau aku pakai headphone ini, terus kamu panggil aku dan aku nggak nyahut, kamu pasti mikir aku lagi asik dengerin lagu. Kamu bakal mikir aku suami yang cuek, suami yang nyebelin. Ahmad menatap mataku lekat-lekat.
Aku lebih rela kamu anggap aku suami nyebelin yang kecanduan musik, daripada kamu tahu kalau suamimu ini nggak bisa dengar suara istrinya sendiri. Hatiku hancur berkeping-keping. Ya Tuhan, betapa bodohnya aku. Semua kejadian sebulan ini berputar ulang di kepalaku seperti kaset rusak. Saat aku panggil dia berkali-kali dan dia diam saja, itu bukan karena dia sombong. Itu karena dia benar-benar tidak tahu aku memanggilnya. Saat dia mengangguk-angguk sembarangan waktu aku ajak ngobrol, dia cuma menebak-nebak apa yang kukatakan dari gerak bibirku, supaya aku tidak curiga. Dan tadi, saat aku menangis terseduh-seduh di sebelahnya, "Mas," tanyaku dengan suara serak, berharap jawabannya tidak menyakitkan. "Tadi waktu aku nangis cerita soal kantor, kamu beneran gak tahu?" Ahmad menggeleng lemah, wajahnya tampak bingung. "Kamu nangis? Maaf. Maafin aku." "Dian, aku lihat TV. Aku nggak berani noleh ke kamu karena aku takut kamu ngajak ngobrol dan aku nggak bisa jawab. Aku nggak tahu kamu lagi sedih." Tangisku meledak lagi. Kali ini aku meraung. Aku marah-marah padanya. Aku menuduhnya tidak peka, aku mengatainya tega. Padahal dia duduk di situ, di dalam dunia yang sunyi senyap, berusaha keras menyembunyikan cacatnya demi menjaga harga dirinya di depan wanita yang dicintainya. Dia tidak mengabaikanku. Dia hanya terperangkap dalam keheningan yang menyiksa. Aku merangkak maju, menubruk tubuhnya. Aku memeluknya erat-erat, seerat mungkin. "Maafin aku, Mas. Maafin aku." Bisikku berulang-ulang di bahunya yang basah oleh air mataku. "Aku istri durhaka. Aku nggak tahu kamu sesakit ini." Ahmad membalas pelukanku ragu-ragu. Tangannya yang gemetar mengusap punggungku. "Kamu nenggak marah?" tanyanya polos. Aku menggeleng kuat-kuat dalam pelukannya. "Enggak, aku enggak marah. Aku cuma sedih kenapa kamu harus nanggung ini sendirian. Kita ini suami istri, Mas. Telinga kamu telinga aku juga. Kalau kamu nggak bisa dengar, aku yang bakal jadi pendengaran buat kamu." Malam itu, di lantai ruang tamu yang dingin, headphone hitam itu teronggok tak berguna. Rahasia besar itu akhirnya terbongkar, menyisakan kami berdua yang saling berpelukan, mencoba berdamai dengan takdir baru yang baru saja mengetuk pintu rumah tangga kami. Sejak malam pengakuan itu, headphone hitam besar itu resmi pensiun. Ahmad menyimpannya di laci paling bawah, menjadi kenang-kenangan masa kelam di mana dia mencoba bersembunyi dari kenyataan. Hidup kami berubah total. Tidak mudah, tentu saja. Berkomunikasi dengan suami yang kehilangan pendengarannya butuh kesabaran ekstra. Ahmad masih belajar membaca gerak bibir. Seringkali kami salah paham. Aku bilang makan, dia pikir aku bilang jalan. Aku bilang garam, dia ambilkan jam. Dulu mungkin aku akan kesal, tapi sekarang, setiap kesalahan itu justru kami tertawakan bersama. Kami mulai terbiasa berkomunikasi lewat tulisan. Di papan tulis kecil yang kutempel di kulkas, atau lewat pesan singkat di ponsel meski duduk bersebelahan. Tapi aku merasa itu belum cukup. Aku melihat Ahmad sering merasa lelah matanya, karena harus terus-menerus fokus menatap bibirku. Aku melihat dia kadang frustrasi kalau gagal menangkap maksudku. Aku ingin melakukan sesuatu yang lebih. Aku ingin menembus tembok sunyi itu dengan cara yang lebih indah. Diam-diam, sepulang kerja, atau saat Ahmad sudah tidur lelap, aku membuka laptop. Aku bukan menonton drama Korea seperti dulu. Aku menonton video tutorial bahasa isyarat Indonesia, Bisindo, di YouTube. Awalnya jari-jariku kaku. Susah sekali menghafal gerakan tangan untuk setiap abjad, apalagi untuk kata-kata ungkapan perasaan. Berkali-kali aku merasa bodoh karena salah menggerakkan jari. Tapi setiap kali aku ingin menyerah, aku teringat wajah Ahmad yang pucat saat mengaku dia tuli. Aku teringat betapa dia merasa gagal sebagai suami. Aku tidak boleh menyerah. Aku ingin membuktikan padanya bahwa tuli bukan berarti hubungan kami mati. 3 bulan berlalu. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Tidak ada pesta mewah. Ahmad menolak diajak makan di luar karena dia masih merasa tidak nyaman di keramaian yang bising tapi sunyi baginya. Jadi, aku menyiapkan makan malam sederhana di rumah. Steak buatan sendiri dan kue tart kecil dengan 1 lilin menyala. Ahmad pulang kerja dengan wajah lelah. Namun senyumnya merekah saat melihat meja makan yang sudah dihias cantik. Dia duduk di hadapanku. Matanya berbinar menatap cahaya lilin. Dia merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil. Kalung emas sederhana. Dia memakaikannya di leherku, lalu menatap mataku dalam-dalam. "Terima kasih sudah bertahan sama suami tuli ini," tulisnya di secarik kertas yang dia sodorkan padaku. Air mataku menggenang. Aku menggeleng pelan sambil tersenyum. Aku mengambil kertas itu, lalu meletakkannya di pinggir meja.
Ahmad menatapku bingung. Dia menunggu aku mengambil pulpen untuk membalas tulisannya, atau menunggu aku bicara pelan-pelan agar dia bisa membaca bibirku. Tapi aku tidak melakukan keduanya. Aku menarik napas panjang, menahan debar jantung yang kencang. Perlahan, aku mengangkat kedua tanganku di depan dada. Mata Ahmad membulat. Dia tertegun. Dengan gerakan yang sedikit gemetar tapi pasti, aku mulai menggerakkan jari jemariku. Gerakan yang sudah kulatih ratusan kali di depan cermin kamar mandi. Aku menunjuk cincin di jari manisku, lalu membuat gerakan melingkar di udara. Selamat ulang tahun pernikahan. Ahmad menutup mulutnya dengan tangan. Napasnya tercekat. Aku melanjutkan gerakanku. Aku menunjuk dadaku, lalu menyilangkan kedua tangan di depan dada sambil menggoyangkannya sedikit, lalu menunjuknya. Aku cinta kamu. Dan terakhir, gerakan yang paling sulit tapi paling bermakna. Aku, jadi suaramu. Hening. Ruang makan itu sunyi senyap, seperti dunia Ahmad. Tapi di dalam kesunyian itu, ada ledakan emosi yang luar biasa dahsyat. Pertahanan Ahmad runtuh seketika. Pria yang selama ini berusaha tegar menutupi kekurangannya itu menangis terseduh-seduh. Air matanya jatuh membasahi meja makan. Dia tidak menyangka. Dia tidak pernah memintaku melakukan ini. Dia pikir aku akan malu. Dia pikir aku hanya akan bertahan karena kasihan. Tapi melihat istrinya belajar bahasa dunianya, itu adalah bukti cinta yang paling nyata. Ahmad berdiri, lalu menghampiriku. Dia menarikku ke dalam pelukannya yang hangat. Dia tidak bisa mendengar suaraku. Dia tidak bisa mendengar kata-kata manisku. Tapi malam itu, dia mendengar hatiku dengan sangat jelas. Tanpa suara, tanpa headphone, tanpa musik. Cinta kami tidak lagi butuh telinga untuk didengar. Karena ternyata, cinta yang paling tulus justru berbicara paling keras dalam keheningan. Kami berpelukan lama sekali di bawah cahaya lilin yang temaram. Dan aku tahu, mulai hari ini tidak akan ada lagi rahasia di antara kami. Kami akan menjalani hidup baru ini dengan bahasa kami sendiri. Bahasa cinta yang tak bersuara.